Dalam sebuah malam yang agung, Nabi Muhammad SAW memulai perjalanan Isra Miraj. Sebuah peristiwa luar biasa yang melampaui batas ruang dan waktu. Dari Masjidil Haram, ditemani malaikat Jibril dan menunggangi buruk, beliau naik melintasi langit. Dalam perjalanan inilah, Allah Subhanahu wa Ta'ala memperlihatkan berbagai gambaran simbolis mengenai keadaan umat manusia, sebuah cerminan abadi tentang konsekuensi setiap perbuatan. Di tengah perjalanan, sesosok jin ifrit yang diselimuti api panas muncul, mengejar dengan obor menyala di tangannya. Melihat hal itu, Jibril memberi isyarat kepada Nabi. Dengan doa perlindungan yang diajarkan Jibril, Nabi menghadapinya. Dan seketika ifrit itu pun jatuh tersungkur dengan obornya yang padam. Tak lama kemudian, tercium aroma yang luar biasa harum. Jibril menjelaskan bahwa wangi tersebut berasal dari Masyikhoh dan anak-anaknya, seorang juru sisir di zaman Fir'aun yang memilih mati syahid demi mempertahankan keimanannya kepada Allah. Perjalanan berlanjut, dan Nabi diperlihatkan serangkaian pemandangan yang menggambarkan balasan atas perbuatan manusia. Beliau melihat sekelompok kaum yang terus-menerus memecahkan kepala mereka sendiri dengan batu. Setiap kali hancur, kepala itu utuh kembali. Lalu mereka mengulanginya lagi dalam kesakitan tanpa henti. Mereka adalah gambaran orang-orang yang berat dan malas dalam melaksanakan salat fardu. Sebaliknya, Nabi juga menyaksikan kaum yang menanam benih dan langsung menuai hasilnya yang berlipat ganda secara terus-menerus. Mereka adalah simbol para mujahid dan orang-orang yang gemar bersedekah di jalan Allah. Gambaran dosa pun semakin jelas terlihat. Nabi melihat orang-orang yang di hadapannya tersedia daging segar dan lezat. Namun mereka justru memilih memakan daging busuk yang berbau menyengat. Inilah perumpamaan bagi mereka yang memiliki pasangan sah, namun memilih jalan perzinaan. Ada pula kaum yang berenang di sungai darah, dan setiap kali mereka mencoba menepi, mulut mereka dilempari batu hingga kembali ke tengah. Mereka adalah para pemakan harta riba. Nabi juga menyaksikan seseorang yang memikul seikat kayu bakar yang begitu berat hingga tak sanggup ia angkat, tetapi ia terus berusaha menambahinya. Itulah perumpamaan bagi orang yang serakah terhadap amanah, tetapi tidak mampu menunaikannya. Kemudian, terlihat sosok-sosok yang menggunting lidah dan bibir mereka sendiri dengan gunting dari api neraka. Sebuah balasan bagi para penceramah yang perkataannya tidak sejalan dengan perbuatannya. Dalam perjalanan itu, seorang wanita tua dengan riasan mencolok memanggil Nabi, namun beliau mengabaikannya. Jibril menjelaskan bahwa wanita itu adalah simbol dunia yang usianya sudah semakin renta. Panggilan dari arah kanan dan kiri pun terdengar, yang merupakan simbol ajakan kaum Yahudi dan Nasrani. Namun Nabi tetap lurus dalam perjalanannya demi menjaga keutuhan akidah umatnya kelak. Sebelum tiba di Sidratul Muntaha, Nabi juga singgah untuk salat di beberapa tempat bersejarah seperti Madinah, tempat hijrahnya, Madian, tempat Nabi Syuaib, Bukit Tursina, tempat Nabi Musa menerima wahyu, dan Bethlehem, tempat lahirnya Nabi Isa. Seluruh rangkaian peristiwa ini menjadi pengingat visual yang kuat bagi Nabi dan umatnya. Perjalanan Isra Miraj bukan hanya tentang perjalanan fisik, tetapi juga perjalanan spiritual yang penuh dengan pelajaran tentang akibat dari setiap pilihan dan perbuatan yang beliau saksikan sebelum menerima perintah agung untuk menunaikan salat 5 waktu.